Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pusko. Selamat siang. Berjumpa kembali di program Idea Clubs Malang Pusko Media. Kali ini kita berpindah langsung di GKB 4 Pasca Sarjana, Prof ya. Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kita sengaja diboyong untuk melakukan take Idea Clubs, biasanya di kantor Malang Pusko Media. Kita siang hari ini langsung di on the spot GKB 4 Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kita akan mengupas tulisan Profesor Dr. Oman Sukmana MSI yang terbit edisi hari ini. Ya, nah ini tulisannya keren ini. Sahabat Pusko, saya harus buka koran ini karena berat ini materinya. Ini mewaspadai turbulensi politik oleh Oman Sukmana, guru besar. Ini guru besar FISIP dan ketua program Doktor Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sapa dulu, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Yudisium ya? Iya, tadi yudisium S2 S3 sampai jam 11.30. Oh, 11.30. Ya. Waduh, ini kegiatannya. Prof ini baru menulis ini sudah kirim tulisan lagi. Oh, kalau tidak dihadang ini kayak banjir ini idenya. Siang hari ini kita membahas tentang tulisan Profesor Oman mewaspadai turbulensi politik, tapi sebelumnya perlu saya perkenalkan kembali, meskipun di edisi podcast sebelumnya sudah saya perkenalkan. Beliau ketua program studi S2 dan S3 Sosiologi Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga ketua Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia (Aspeksi). Beliau juga anggota Dewan Pengarah Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Kalau Kabupaten Malang berarti alamatnya paling di Dau ini. Terus yang keempat, anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Otda Kabupaten Malang. Dan yang kelima, nah ini yang menarik ini, Ketua Bidang Pendidikan Paguyuban Pasundan Jawa Timur. Nah, kalau sudah nyebut Pasundan pasti sudah bisa ditebak ini. Beliau dari daerah mana ini Pasundan? Ya, oke, Prof. Ini idenya dari mana kok tiba-tiba menulis tentang mewaspadai turbulensi politik ini? Apa sudah mulai bergeser menjadi pakar politik atau bagaimana ini? Ahlinya Prof ini kan biasanya di kesejahteraan sosial, tapi kayaknya sudah mulai terpengaruh dengan ini ya, virus ideanya Malang Pusko ini harus mengikuti tren. Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Mas Salim. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Malang di Direktorat Program Pasca Sarjana. Ya, seperti yang periode berikutnya saya jelaskan bahwa memang politik ini, situasi dan kondisi politik ini merupakan hal yang krusial gitu ya. Sebab kalau kita secara umum mengartikan bahwa politik itu adalah seni mengelola negara, ya, maka mengkaji menganalisis politik itu berarti kita mengkaji menganalisis bagaimana negara ini dikelola, dan itu akan berdampak sangat luas, berdampak kepada kesejahteraan, kepada pendidikan, kepada pengelolaan sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pertanyaan mengapa saya mengangkat isu tentang turbulensi politik. Nah, ini menarik karena seorang presiden, Pak Presiden Jokowi itu di rapat kabinet paripurna ya Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, ya, di bidang rapat paripurna bidang ekonomi ya, itu menyatakan bahwa mengingatkan para menteri dan bangsa Indonesia supaya mewaspadai terjadinya turbulensi politik. Nah, ini menarik nih. Jadi apa sih sungguhnya
kalau seorang presiden itu menyatakan sesuatu, itu kan sebenarnya bisa kita lihat paling tidak dalam 3 hal. Pertama, sebagai harapan, presiden mengharapkan tidak terjadinya situasi seperti itu. Kedua, sebagai peringatan, kita harus waspada, gitu ya, waspada, peringatan. Ketiga, sebagai warning, ini sudah isyarat, ini sudah ada tanda-tanda masuk ke dalam situasi turbulensi politik. Nah, ini menarik. Itu bulan apa itu, Prof? Kenapa? Bulan apa itu? Rapatnya tanggal 24 Juni, seingat saya. Ya, 24 Tanggal 24 Juni ada rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju, khusus bidang ekonomi. Nah, sebenarnya mewaspadai apa itu turbulensi politik itu dikaitkan dengan soal ekonomi sebenarnya, intinya. Khawatir nanti kalau terjadi turbulensi politik maka investor asing akan menarik diri dan sebagainya. Ini sebenarnya intinya pada itu, tapi sungguhnya dampak dari turbulensi politik itu bukan hanya kepada ekonomi saja, sangat luas. Ini menarik di situlah. Lalu kemudian ini gimana sungguhnya, apakah memang sudah saatnya kita mewaspadai turbulensi politik? Apa itu turbulensi politik sebenarnya gitu ya? Nah, berarti kalau menurut Prof. Oman, kita belum menyentuh ke apa itu turbulensi politik. Ketika seorang Presiden Jokowi kemudian mengingatkan dalam rapat Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia Maju, itu kemudian ada 3 hal tadi, antara harapan, peringatan, dan warning. Kalau Prof. Oman sendiri melihatnya itu sebagai apa yang paling dominan? Ya, di sini menariknya gitu ya. Bisa juga ini adalah warning. Sudah ada karena ada indikasi-indikasi ke arah terjadinya turbulensi politik. Mengapa? Nah, ini yang mengapanya ini yang mungkin menarik, nanti kita kaji dalam konteks turbulensi politik itu. Kalimat atau diksi turbulensi itu kan lebih lekat dengan penerbangan. Ya. Ya. Kalau kemudian ada istilah atau digabungkan dalam dunia politik, terus kemudian ada situasi yang hampir mirip berarti kan. Nah, biar jelas, Prof. Di tulisan Prof ini turbulensi politiknya versi Prof itu bagaimana? Apa yang Prof maksud mewaspadai turbulensi politik dari kacamata seorang Profesor Oman melihat warning presiden tadi? Terima kasih. Jadi dikaitkan dengan ilmu menganalisis turbulensi politik itu kita bisa menganalogikan dulu ke dalam konsep apa itu turbulensi. Dan tadi Mas Salim menyampaikan benar bahwa istilah turbulensi itu kan populer di dunia penerbangan. Jadi turbulensi itu situasi yang menyebabkan terjadinya goncangan, gangguan pada getaran, goncangan pada pesawat. Kenapa terjadi? Akibat dari situasi udara, pergerakan udara yang kemudian tidak menentu, kemudian terjadi goncangan, terjadi getaran dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam dunia penerbangan, guncangan, getaran itu normal. Dan itu kalau saya kaji dari konsep penerbangan tentang turbulensi itu bisa terjadi pada situasi cuaca jelek, ya, tidak baik dan pada cuaca yang baik pun bisa terjadi, bisa terjadi. Nah, jadi normal. Tapi kemudian turbulensi itu ternyata dikategorikan menjadi empat turbulensi itu. Ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya, ada kategorinya. Jadi ada turbulensi ringan. Ringan. Ada turbulensi sedang. Ada turbulensi hebat. Dan ada turbulensi sangat hebat. Atau disebut ekstrim turbulensi itu. Nah, turbulensi hebat dan sangat hebat inilah yang kemudian akan menimbulkan situasi yang membahayakan. Baik bagi pesawat, dan turbulensi di penerbangan itu kan bisa terjadi pada saat pesawat itu naik, pada saat di atas awan menjelajah gitu kira-kira, dan pada saat pendaratan, pendaratan itu, gitu ya, pada saat turun gitu ya. Nah, jadi
ini kemudian kita analogikan ke dalam turbulensi politik. Jadi turbulensi politik itu sebenarnya bisa terjadi pada situasi di mana kondisi sosial politik sedang memanas, ada dinamika, atau sedang normal. Nah, dan turbulensi politik yang ringan dan yang sedang itu saya kira wajar. Misalnya kita sekarang ini masuk ke dalam situasi turbulensi politik ringan dan sedang ketika berbicara persiapan pilkada, orang mulai partai politik mulai, itu biasa itu. Siapa mencalonkan siapa partai mulai, itu biasa, itu dinamika politik. Tapi manakala masuk ke dalam turbulensi politik yang berat, hebat dan sangat hebat, nah inilah yang harus kita waspadai. Lalu seperti apa situasi dan kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya turbulensi politik hebat dan sangat hebat itu? Nah ini yang perlu kita. Prof, sebelum membahas ke sana, dikaitkan dengan warning tadi Presiden Jokowi. Ketika dianalogikan ke politik tadi itu, nah Prof tadi kira-kira menggambarkan ada 4 klasifikasi ketika di dalam dunia penerbangan, ada turbulensi ringan, terus kemudian turbulensi sedang, turbulensi hebat dan sangat hebat. Nah, mungkin masyarakat butuh penjelasan, ya kita juga butuh penjelasan bagaimana kemudian Pak Jokowi itu mengambil diksi warning tentang turbulensi politik. Itu bagaimana Prof menggabungkan penerbangan itu ke dalam situasi politik yang dimaksud Pak Jokowi tadi? Iya, dalam konteks politik itu terutama sirkulasi pergantian kepemimpinan politik, itu kan kita menyepakati 5 tahunan. Dan mekanisme pergantian kepemimpinan itu dijamin melalui mekanisme yang demokratis yang disebut pemilu itu. Jadi kalau pemilunya berjalan dengan baik, maka jangan khawatir terjadi turbulensi politik. Tapi kalau pemilunya kemudian dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak taat pada aturan, lalu terjadi situasi kondisi yang kemudian memanipulasi aturan dan sebagainya, maka bisa saja ini melahirkan situasi kondisi yang masuk ke dalam turbulensi hebat. Nah, tapi saya kira kita mungkin menurut analisis saya, ya berdasarkan analisis saya, kita sudah melewati fase turbulensi hebat ini sebenarnya. Ketika pemilu sidang di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, lalu kemudian friksi-friksi, konflik-konflik di dalam masyarakat. Tapi sekarang sudah mulai mengarah kepada kita kembali kepada situasi normal science lah. Tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai menyatakan sudahlah kita kembali ke situasi kita menerima lah hasil dari pemilu apapun yang terjadi. Memang ini pilihan rakyat. Tetapi sekali lagi dalam konteks konstitusi, ya, maka jaminan pemilu yang jurdil itu akan menghambat terjadinya turbulensi politik yang hebat itu. Gitu. Nanti bagaimana dalam perspektif sosiologi turbulensi hebat itu ada di mana dalam perspektif teori atau dalam pandangan sosiologi itu? Kayaknya kita nanti akan kalau saya melihatnya warning Presiden Jokowi tadi itu apakah termasuk dengan banyaknya peristiwa yang belakangan juga terjadi. Nanti mungkin di sesi kedua Prof bisa menjelaskan, misalnya tiba-tiba ada heboh ya, KPU tiba-tiba gitu kan, padahal kalau peristiwanya diruntut ke belakang. Terus kemudian yang menurut saya menarik juga, banyak sekarang yang lagi berkomentar tentang batalnya Presiden Jokowi pindah ke IKN, itu apakah juga bagian ya Prof? Nah itu mungkin nanti bisa kita kupas
di sesi selanjutnya. Kita kayaknya harus break ya Prof untuk relax sebentar. Sahabat Posko, kita akan kembali ke sesi selanjutnya. Kita break dulu untuk memberikan kesempatan Prof barang minum atau istirahat sebentar. Zaman telah berubah. Persaingan semakin kompetitif yang membutuhkan manusia-manusia inovatif. Awali masa depan Anda bersama Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang di Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kampus yang kental akan suasana religius, multikultural, dan internasional didukung suasana alam yang menyenangkan dan iklim akademik yang terus tumbuh dalam mengembangkan karakter dan memaksimalkan potensi mahasiswa. Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang terdiri dari 12 program magister dan 3 program doktor, baik di ilmu eksakta maupun ilmu sosial. Prasarana dan sarana Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang disiapkan untuk menjawab tantangan era revolusi industri, sehingga kami bisa menjadi kampus yang unggul. Berada di bawah pengelolaan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memiliki peringkat akreditasi A dari BAN PT, Direktorat Pasca Sarjana UMM didukung oleh pengajar di level doktor maupun profesor yang berkompeten dan berkualitas. Dalam rangka mendukung suasana perkuliahan yang nyaman, Pasca Sarjana UMM telah dilengkapi fasilitas prasarana, sarana, serta lingkungan kampus yang sangat memadai dalam menunjang aktivitas akademik. Sejak 2017 kami punya program internasionalisasi, dalam hal ini adalah mendukung untuk timeline di universitas bahwa nanti di 2030 kita ini sudah terrekognisi secara internasional. Oleh karena itu, PASA itu sudah memulai mahasiswa di semester 3 itu untuk diwajibkan mempunyai experience di luar negeri untuk mempresentasikan artikel-artikel yang mereka buat dengan teman-temannya di luar negeri. Nah, yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah masih di lingkup ASEAN, tetapi juga ada ditambah di China dan Jepang serta Taiwan. Pasca Sarjana UMM terus berikhtiar melakukan peningkatan kualitas kampus berstandar nasional dan internasional dengan melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, adapun kontribusi yang ingin saya lakukan di kampus kampung halaman saya itu adalah dengan melakukan percepatan studi seperti yang saya dapatkan di UMM tercinta ini, di mana para promotor itu sangat luar biasa membimbing mahasiswanya untuk bimbingan secara kontinu, mulai dari awal kami mendapatkan pembelajaran atau produk-produk yang harus dihasilkan. Ini sangat luar biasa yang saya belum saya dapatkan di kampus-kampus yang lainnya. Berkat keseriusan dalam meningkatkan mutu akademik, Pasca Sarjana UMM terus mengembangkan jaringan internasional, terutama dengan berbagai lembaga pendidikan yang ada di Eropa, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. Saat ini banyak mahasiswa internasional yang menjadikan Pasca Sarjana UMM sebagai rujukan dalam mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Muhammad Al-Ansi. I am originally from Yemen.
I was a PhD student in the Faculty of Graduate Studies, Pasca Sarjana. Studying at University of Muhammadiyah Malang has been a good investment in the development of my career. Actually, for me, it was a very positive experience studying at University of Muhammadiyah Malang. As for students, having students from different countries, different cultures and background, allow you to open your mind but also to learn about the world around you. Hello, my name is Robert Pope. I'm about to graduate with a doctorate in Islamic education from UMM. And during that time, the master's and the doctorate, I found the lecturers to be engaging and students, the classroom atmosphere. And what I particularly appreciated was them welcoming a non-Muslim into the classroom. And I felt very much at home. And in the classroom, we could have a lot of discussion, a lot of debate, but it was respectful. There was an openness for different opinions. And I see that as most important, to be able to welcome diverse opinions into the classroom and into the writings. Terdapat beberapa beasiswa yang dapat diperoleh mahasiswa pasca sarjana UMM, antara lain beasiswa BPPDN dan BPPLN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, beasiswa Erasmus Mundus, beasiswa persyarikatan, dan beberapa beasiswa lainnya. Siapkan diri Anda untuk menyongsong masa depan bersama Direktorat Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang menyediakan berbagai fasilitas beasiswa, baik untuk mahasiswa program magister maupun program doktor. Di antaranya adalah beasiswa program 5.000 doktor Persyarikatan Muhammadiyah, program beasiswa Magister Persyarikatan Muhammadiyah bagi guru, mubalik, pengurus Muhammadiyah dan Aisyah, dan program beasiswa Doktor Persyarikatan Muhammadiyah khusus bagi kepala dan wakil kepala sekolah Muhammadiyah dan Aisyah. Sahabat Pusko, kita kembali ke Idea Club Malang Pusko Media, masih mengupas tentang mewaspadai turbulensi politik, tulisan Profesor Dr. Oman Sukmana MSI, Guru Besar FISIP, dan juga Ketua Program Doktor Sosiologi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Prof, melanjutkan perbincangan kita tadi. Pertanyaannya, kalau Pak Jokowi sudah mewarning jangan sampai ada turbulensi politik ketika masa transisi menuju pergantian nanti presiden. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kondisi dan situasi politik saat ini atau kondisi Indonesia saat ini memang sudah ada tanda-tanda atau memang akan mengarah ke turbulensi politik atau bagaimana? Oke. Yang pertama mungkin kita coba pahami dulu perspektifnya Karl Marx. Oh ya, oke. Karl Marx menyatakan bahwa realitas sosial ini itu merupakan medan pertarungan, pertempuran, pertarungan, perebutan sumber-sumber daya yang terbatas oleh kelompok orang-orang. Nah, politik itu kan sumber daya yang terbatas, sumber daya kekuasaan yang terbatas, yang itu diperebutkan, dipertarungkan menjadi media pertarungan antara berbagai kelompok. Nah, oleh karena itu homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Jadi manusia itu ibarat serigala dan satu sama lain akan saling cakar-mencakar, saling menyerang, saling menghancurkan untuk memperoleh kekuasaan, sumber daya yang terbatas itu, termasuk sumber daya politik. Nah, jadi
pemilu itu ya, itu kan medan resmi untuk memperebutkan sumber daya politik itu. Makanya supaya orang bertarung secara fair, orang bertempur secara jujur, adil, ada mekanisme, ada aturannya. Dan pemenangnya itu akan diakui oleh yang lain fair. Karena jujur, adil. Tapi ketika ada sekelompok orang atau sekelompok pihak tertentu yang kemudian berlaku curang, tidak jujur, tidak adil. Saya tidak menyatakan bahwa pemilu ini dalam konteks normatif, tidak menyatakan bahwa pemilu kita tidak adil, tidak jujur, tidak ini. Karena itu kan sudah diproses di Mahkamah Konstitusi, sudah ketetapan. Berarti lebih tetapi secara normatif ini, kalau itu medan pertempuran itu tidak diatur dengan baik, maka akan menimbulkan situasi kondisi yang mengarah ke turbulensi, ke chaos itu. Itu yang pertama. Kemudian saya meminjam konsepnya Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Paradigma revolusi sains. Thomas Kuhn ini siapa? Thomas Kuhn itu dia seorang ilmuwan ya, sosial ilmuwan yang kemudian dia menawarkan sebuah paradigma revolusi sains. Jadi Thomas Kuhn itu bilang bahwa ilmu pengetahuan itu tidak diperoleh secara akumulatif. Jadi bukan ditumpuk, bukan. Tapi ilmu pengetahuan itu diperoleh muncul secara revolutif. Jadi revolusi, dia menggambarkan dari mulai paradigma 1, kemudian masuk ke normal science. Normal science itu situasi normal, situasi di mana orang menerima konsep paradigma 1. Kemudian situasi normal science itu dia akan masuk ke situasi anomi, mulai gelisah. Jadi dalam situasi normal science itu kemudian lambat-lambat perkembangan berikutnya, tuntutan kehidupan manusia semakin berkembang, dinamika kehidupan manusia, konteks sosial semakin berkembang, sementara ilmu pengetahuan yang ada di normal science itu stagnan, sehingga di situ mulai muncul pertanyaan, ini bagaimana ini seperti ini gimana seperti ini. Nah, krisis anomi kalau tidak terselesaikan dia akan masuk krisis, situasi krisis. Nah, krisis lebih bahaya lagi daripada anomi. Kalau anomi itu riak-riak ketidakpuasan, Mas, gimana sih ini kok ada aturan begini? Tapi kalau itu tidak segera dijawab, diambil solusinya, maka akan masuk situasi krisis. Nah, situasi krisis kalau terus berkembang akan masuk revolusi. Dan kalau sudah revolusi itu muncul paradigma 2, paradigma 1 hilang. Kita bisa menggambarkan bagaimana lahirnya Orde Baru ke Orde Reformasi. Orde Baru itu kurang lebih 32 tahun masuk normal science kan. Di sela itu kan ada riak-riak. Ini soal HAM gimana, soal itu. Ternyata riak-riak itu, anomi itu berkembang terus tanpa ada penyelesaian, masuk krisis. Tambah lagi krisis ekonomi, krisis politik. 98 itu ya? 98. Akhirnya masuklah revolusi. Lahirlah paradigma reformasi menumbangkan Orde Baru. Nah, kembali ke soal turbulensi. Jadi turbulensi itu kalau saya menganalogikan, mungkin turbulensi ringan itu anomi itu. Kalau riak-riak, ini gimana ini soal pemilu, misalnya ini aturan pemilu tidak jelas, lalu direvisi, gitu ya. Ini soal pengelolaan sumber daya gimana ini misalnya, diperbaiki. Mungkin tidak akan sampai krisis. Tapi kalau itu menumpuk tanpa ada solusi, mengabaikan kekecewaan rakyat, maka akan masuk ke krisis. Nah, krisis ini dalam pandangan saya gitu ya, itu sudah turbulensi hebat. Kalau krisis tidak segera diselesaikan, maka akan masuk ke revolusi, dan revolusi itu adalah turbulensi sangat hebat. Nah, kalau pertanyaan tadi
apakah situasi politik kita ini sudah masuk ke turbulensi yang hebat atau sangat hebat, atau dalam konteks paradigma revolusi sains Thomas Kuhn itu apakah sedang masuk situasi krisis atau bahkan mau revolusi? Ya memang sekarang ini mungkin masih dalam riak-riak anomi ya, gelisah, orang mulai kecewa kok ini kok begini, kemudian lembaga pejabat negara kok kemudian begini, situasi kok begini, jadi mulai di luar ekspektasi masyarakat, kekecewaan. Tapi kalau kekecewaan itu kemudian menumpuk, akan masuk krisis. Dan kalau sudah masuk krisis itu mungkin turbulensi hebat itu, memang biaya penyembuhannya lebih mahal. Apalagi masuk revolusi, itu sudah taruhannya sudah. Kalau dikontekskan dengan kondisi saat ini misalnya, berarti apa yang disampaikan Pak Jokowi sebenarnya tidak lebih hanya sekedar warning untuk periode selanjutnya, atau karena belakangan ini kan Prabowo jarang tampil sekali, ya nyaris tidak seperti ketika setelah menang presiden terus kemudian ini. Sekarang ini kan lebih semuanya lebih smooth, ngalir gitu. Nah, yang kemudian muncul ke persoalan adalah persoalan-persoalan yang tidak sangat krusial, ya kan? Misalnya kayak siapa yang perebutan menteri nanti kabinet itu malah nggak muncul. Yang muncul malah kasus KPU. Terus kemudian yang muncul kemudian batal ke IKN gitu kan? Yang ini tapi, nah itu Prof melihatnya ini sekedar warning saja. Karena kalaupun terjadi turbulensi politik, pemimpin sudah terpilih. Ya. Bagaimana, Prof? Ya memang ini kombinasi ya antara mengingatkan, antara kekhawatiran, saya kira wajar. Karena dalam sejarah politik kita, pergantian elit, sirkulasi elit 5 tahunan itu, atau pergantian presiden lah, dan itu mengindikasikan komunikasi yang kurang harmonis. Gitu ya. Kita tahu bahwa Presiden Soekarno itu tidak pernah berkomunikasi atau bersesuatu, tidak pernah berkomunikasi dengan Presiden Soekarno, dan kita tahu jatuhnya rejim Soekarno itu kan melalui peristiwa yang Soeharto juga, kemudian dengan Habibie kan juga tidak harmonis komunikasi, artinya ada problem komunikasi Habibie dan seterusnya gitu ya. Nah, Pak Jokowi belajar dari itu tentu saja, kemudian ingin menciptakan bahwa setelah selesainya kepemimpinan Presiden Jokowi, maka problem-problem komunikasi, warisan-warisan komunikasi yang tidak kurang harmonis antara presiden dengan mantan presiden atau dengan presiden berikutnya itu supaya ditiadakan gitu ya. Dan dari sekarang membangun relasi-relasi itu kan, bagaimana kedekatan dengan Pak Prabowo, lalu ya saya kira itu bagian dari upaya untuk supaya tidak terjadi situasi dan kondisi yang kemudian mendorong ke arah penguatan pelabelan lah bahwa presiden terpilih dengan presiden sebelumnya tidak bisa berkomunikasi. Bahkan dalam beberapa hal kan memang isu-isunya kan rame gitu ya, muncul di media bahwa nanti Presiden Jokowi itu akan diposisikan tetap ada relasi kekuasaan di era Pak Prabowo. Nah, itu saya kira upaya-upaya membangun dari sisi bagaimana Pak Jokowi melakukan pendekatan-pendekatan dengan Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya. Nah, kemudian soal-soal yang berkaitan dengan pemilu yang kemudian menjadi pertanyaan
besar kita itu kan juga sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Mau tidak mau kita secara formal harus mengacu ke itu, karena kalau kita kemudian tidak mengacu ke landasan formal, persoalannya bukan mungkin tidak melihat institusi Mahkamah Konstitusinya ya gitu ya gitu. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi kita akui sebagai keputusan formal untuk dijadikan landasan bahwa kita ini tidak akan masuk ke dalam situasi kondisi krisis yang mengarah kepada turbulensi politik gitu. Jadi ini upaya-upaya menurut saya untuk kita berada dalam normal science itu. Jadi riak-riak itu sudah diselesaikan baik secara personal oleh Pak Jokowi, oleh Presiden, dan oleh elit-elit, oleh para menteri, dan juga secara formal kelembagaan melalui konstitusi. Prof, gitu ya. Mungkin ini, kalau melihat dari apa yang disampaikan atau kekhawatiran atau warning lah atau menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kalau Prof sendiri menganalisisnya, kira-kira entah itu masuk klasifikasi turbulensi politik ringan, sedang, ya kan, yang bisa diselesaikan. Ini kan dua kategori ini kan relatif bisa diselesaikan, kecuali kalau yang kemudian hebat dan sangat hebat, ini yang perlu ini. Nah, menjelang dan di tulisan Prof itu masa transisi. Nah, kira-kira di masa transisi ini turbulensi politik apa saja yang akan terjadi, misalnya terkait dengan pergantian transisi Jokowi berakhir, ini Prabowo akan dilantik menjadi seorang presiden ini. Nah, sampai kemudian dikorelasikan dengan ini. Terus bagaimana mencegah kalau kemudian itu terjadi turbulensi politik dalam beberapa klasifikasi atau kategori itu, Prof? Ya memang untuk merespon terhadap ketidakpuasan situasi dan kondisi, terutama dalam kondisi politik itu kan itu bisa dilakukan melalui jalur massa ya, gerakan sosial massa, atau bisa juga melalui jalur politik. Nah, jalur politik itu kekuatan partai politik di sini. Nah, di kita itu bersyukur karena salah satu negara mungkin yang sangat cair relasi partai politiknya bukan Indonesia. Oleh karena itu kita percaya bahwa ternyata tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi kita ini uniknya partai politik kita itu kadang-kadang di momen pemilihan presiden bermusuhan, di pemilihan gubernur, pilkada, pilwali, pilbub, koalisi. Nah, itu saya kira kita bersyukur itu sebagai jaminan supaya tidak terjadi turbulensi. Oke. Gitu. Prof, mungkin sebagai kesimpulan ya, artinya kan Prof lebih cenderung kalaupun terjadi relatif aman lah ya. Itu mungkin sebagai kesimpulan diskusi kita. Mewaspadai turbulensi politik dan bagaimana cara mencegahnya, Prof? Mungkin sebagai penutup diskusi ini. Ya, sekali lagi memang kalau kita meminjam dari konsep turbulensi penerbangan, turbulensi politik itu wajar dan riak-riak dinamika kehidupan sosial masyarakat, sosial politik masyarakat itu wajar. Tetapi kalau kewajaran itu kemudian berkembang, maka akan menjadi krisis, menjadi revolusi, dan itu taruhannya risikonya sangat besar. Nah, upaya menciptakan agar situasi tetap pada turbulensi ringan dan sedang, karena kalau tidak ada turbulensi juga nggak menarik, tidak menarik gitu, hangat, dan tidak mungkin
karena pasti akan ada dinamika. Cuma tadi kita mempertahankan situasi dan kondisi tetap berada dalam turbulensi politik yang ringan dan sedang. Kuncinya apa? Kuncinya rule of the game itu. Kita hormati bersama. Ya. Strategi memperebutkan memenangkan pertarungan itu oke. Tapi kita sebagai masyarakat timur yang beradab, manusia yang beradab, masyarakat modern yang beradab, maka diaturlah oleh kalau filsuf kita zaman dulu itu kan mungkin Plato, Aristoteles itu sosial kontrak itu kesepakatan bersama. Ya. Itu penting. Jadi rule of the game untuk mengatur kehidupan bersama itu menjadi penting. Oleh itu jangan mempermainkan hukum, jangan mempermainkan aturan, jangan mempermainkan regulasi yang sudah disepakati. Jangan culas dengan itu supaya tidak terjadi turbulensi hebat, apalagi turbulensi sangat hebat yang mengarah kepada terjadinya revolusi. Oke, sahabat Pusku, demikian tadi bincang kita dengan Profesor Dr. Oman Sukmana MSc, mewaspadai turbulensi politik. Selengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube Malang Pusku Media. Kita ketemu di EDEA Club selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.